Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran kita hari ini. Senin tanggal 8 Februari tahun 2021. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah dilatasi. Dilatasi ini ada di modul halaman 12 sampai dengan halaman 14. Oke, apa dilatasi? Dilatasi merupakan transformasi geometri untuk memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri. Dilatasi ini juga merupakan transformasi yang mengubah ukuran sebuah gambar atau bangun geometri dengan menggunakan faktor skala tertentu. Oke. Dalam konsep dilatasi ada dua hal penting, yaitu yang disebut sebagai titik dilatasi pusat dan juga faktor skala. Titik dilatasi ini merupakan titik yang menentukan posisi suatu dilatasi. Titik dilatasi ini menjadi titik pertemuan dari semua garis lurus yang menghubungkan antara titik-titik dalam suatu bangun ke titik-titik hasil dilatasi. Sedangkan faktor dilatasi merupakan faktor perkalian suatu bangun geometri yang didilatasi terhadap bangun geometrinya. Faktor inilah yang menyebabkan diperbesar atau diperkecilnya suatu bangun. Faktor ini dinotasikan dengan K. Nah, jika K-nya lebih besar 1 atau K-nya lebih kecil negatif 1, maka hasil dilatasinya diperbesar. Maksudnya lebih besar dari gambar semula. Yang kedua, jika K-nya lebih besar negatif 1 atau K-nya lebih kecil 1, maka hasil dilatasinya diperkecil. Atau dalam hal ini lebih kecil dari gambar semula. Yang ketiga adalah jika K sama dengan 1, maka hasil dilatasinya tidak mengalami perubahan. Dalam hal ini gambarnya awal dan akhir tetap sama. Sifat dilatasi itu sendiri adalah bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala dapat mengubah ukuran atau tetap, tapi tidak mengubah bentuknya. Sifat dilatasi ini dapat dilihat dari faktor skala. Penjelasan sifat dilatasi dapat dibaca di halaman 14. Catatan, jika tanda positif mengartikan geometri dan hasil dilatasi berdampingan di salah satu sisi titik dilatasi. Dan jika tanda negatif mengartikan geometri dan hasil dilatasi saling terbalik dan berlainan sisi di titik dilatasi. Materi untuk ini ada di modul halaman 13 pada kegiatan 2. Secara umum, dilatasi ini dapat ditulis, ini juga ada di modul halaman 14, di sini Ibu tulisnya dalam tabel. Oke. Misalnya di sini, titik koordinat awal, titik A, X, Y. Titik dilatasinya di titik pusat, yaitu 0,0. Faktor skalanya adalah K. Maka di sini hasil dilatasi atau hasil bayangannya menjadi X aksennya kita peroleh dari K skala dikali dengan titik awal X, KX. Y-nya kita peroleh dari K skala dikali dengan Y. Sehingga hasil bayangannya adalah dalam A aksen, X aksen, Y aksen. Dan yang kedua, titik koordinat awalnya adalah X, Y, di sini titik A. Nah, titik dilatasi ini terhadap titik pusat P, dalam hal ini A, B, dengan faktor skalanya adalah K. Maka hasil dilatasinya adalah X aksennya kita peroleh dari A pada titik pusat sini ditambah K skala dikali X kurang kembali A. Sedangkan Y aksennya kita peroleh dari B ditambah K skala dikali Y kurang B. Sehingga hasil bayangannya menjadi A aksen, X aksen, Y aksen.
Contoh soal ada di modul halaman 14-15, di situ ada 3 nomor. Ibu tambahkan, tambahan ada 2 nomor. Yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 1,1, B negatif 1,0, dan C adalah 2,0. Segitiga ABC didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala 2 sehingga diperoleh segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Di sini perintahnya adalah gambarlah segitiga ABC serta hasil bayangan dilatasinya, yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jawabannya ada di sini. Kita gambarkan sumbu X, sumbu Y. Titik A 1,1, titik B negatif 1,0, titik C 2,0, 3 ABC. Didilatasikan terhadap titik pusat O, yaitu 0,0. Faktor skalanya adalah 2. Berarti untuk titik A 1 kali 2. Untuk ini berarti 2. Y kan juga 1 dikali 2 berarti 2,2. Untuk titik B aksen, B-nya adalah negatif 1, skalanya adalah 2, berarti X negatif 1 dikali 2, hasilnya adalah negatif 2, 0 kali 2 hasilnya adalah 0, berarti titiknya adalah negatif 2,0. Untuk titik C 2,0, berarti di sini skalanya adalah 2, berarti 2 kali 2 4, 2 kali 0 adalah 0, berarti 4,0. Ini berarti koordinat A-nya adalah A aksennya adalah 2,2, B aksennya negatif 2,0, C aksennya adalah 4,0. Maka ini hasil dilatasinya. Berarti di sini dia karena K-nya lebih besar dari 1, di sini skalanya 2, maka gambarnya menjadi diperbesar. Oke. Contoh yang kedua. Diketahui titik P mempunyai koordinat 4, negatif 2. Tentukan bayangan titik P oleh transformasi dilatasi terhadap pusat A 2,1 dengan faktor skala K sama dengan 3. Nah, bayangan titik P di sini titik P awal 4, negatif 6, berarti bayangan titik P yang 4, negatif 6 didilatasi terhadap pusat A titik A 2,1 dengan K sama dengan 3, maka kita cari X aksennya adalah ada di tabel tadi, persamaannya X aksen adalah A tambah K kali X kurang A, berarti A 2 tambah 3 kali 4 kurang 2. Ini X kurang A. Berarti sama dengan 4 kurang 2, kerja dalam kurung lebih dulu. 4 kurang 2, berarti 2 tambah 3 kali 2, 6. Hasilnya adalah 8. Begitu juga dengan Y. Persamaan tadi di tabel, Y aksennya sama dengan B tambah K kali Y kurang B. Berarti di sini B1, berarti 1 tambah K 3 kali Y-nya negatif 6 kurang 1. Sehingga menjadi 1 tambah negatif 6 kurang 1, negatif 7. 3 kali negatif 7, negatif 21. Sehingga hasil Y aksennya sama dengan negatif 20. Jadi bayangan titik P adalah P aksen, X aksen, Y aksen, berarti 8, negatif 20. Oke, sampai di sini.
Di akhir pelajaran ini Ibu akan tugas 1 nomor. Ini. Tugasnya ada di sini. Oke. Sampai di sini dulu untuk materi dilatasi. Ingat, siapkan diri untuk kita ulangan harian pertama materi transformasi geometri. Ujian ini akan terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021. Nanti akan dikirimkan link ujian dan token pada saat ujian. Nah, waktu untuk mengerjakan soal akan disetting pada saat jam pelajarannya, yaitu jam 8.40 sampai dengan jam 9.30. Sehingga harapannya agar kalian semua bisa menyisihkan pulsa data untuk bisa mengerjakan soal ulangan nanti, karena tidak ada jadwal ulangan susulan. Jadi pulsa data itu yang masih main Free Fire dan main TikTok, Ibu harapkan untuk sisihkan. Jangan habiskan, tapi sisihkan pulsa data supaya bisa mengerjakan ujian di hari Jumat nanti. Karena tidak ada ujian susulan. Waktu akan diatur yaitu hanya terjadi pada pada jam 8.40 sampai jam 9.30. Kalau Anda terlambat lewat dari situ, Anda tidak bisa mengerjakan soal ujian itu. Oke, terima kasih, sampai jumpa.